Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan menghitung sudut pusat dan sudut keliling dari suatu lingkaran. Nah, di sini syaratnya jika sudut tersebut menghadap busur yang sama, maka berlaku rumus untuk mencari sudut pusat, yaitu 2 kali sudut keliling. Kemudian untuk mencari sudut keliling, yaitu setengahnya dikali sudut pusat. Misalkan di sini ada contoh pertama, jika sudut ACB sama dengan 30 derajat, maka sudut AOB adalah. Nah, kalian perhatikan di sini, O ini adalah titik pusat ya. Jadi titik pusatnya adalah O. Lalu sudut ACB. Nah, untuk menentukan nilai sudutnya, lihat di huruf tengahnya. Berarti huruf tengahnya ini adalah C, maka sudut C-nya di sini kan ACB. Maka nilai yang 30 derajat adalah di C-nya. Nah, jadi sudut C-nya yaitu 30 derajat. Jadi kalian lihat di huruf tengahnya ya. Maka sudut AOB adalah berarti AOB, berarti kita mencari sudut O-nya ya. Di sini sudut ACB. Nah, sudut C-nya ini menghadap busur AB. Lalu sudut AOB, sudut O ini menghadap busur AB. Jadi sama-sama menghadap busur yang sama yaitu AB, maka berlaku rumus ini. Nah, di sini diketahui sudut ACB. Sudut ACB ini adalah sudut keliling. Kenapa dikatakan keliling? Karena titik C-nya, titik sudut C-nya ini, nah di sini berada di keliling lingkaran. Lalu AOB ini, si sudut O ini adalah sudut pusat. Karena sudutnya berada di pusat lingkaran. Jadi kita mencari sudut pusatnya. Karena menghadap busur yang sama, kita tinggal substitusikan rumusnya. Sudut pusat berarti SP aja, sudut AOB sama dengan berarti sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Nah, sudut keliling ini kan ACB ya, maka langsung aja dikali 30 derajat. Sehingga sudut AOB nilainya adalah 60 derajat. Oke, untuk contoh yang kedua, jika sudut ABE ditambah ACE ditambah sudut ADE sama dengan 96 derajat, besar sudut AOE adalah, nah kita lihat sudutnya, sudut ABE, berarti sudut B ya yang pertama, ditambah sudut ACE, berarti sudut C ya, ditambah sudut ADE, berarti sudut D ya. Nah, di sini ketiga sudut ini ternyata sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu AE. Nah, kalau menghadap busur yang sama, berarti ketiga sudut ini nilainya sama ya. Di sini ABE, ACE, dan ADE ini adalah sudut keliling. Jadi sudut keliling ini nilainya sama. Karena nilainya sama, jadi kita anggap aja X. Sudut ABE jadikan X. Ditambah sudut ACE X juga. Ditambah sudut ADE kita jadikan X juga. X tambah X tambah X, dimana di sini hasilnya 96 derajat. Nah, X tambah X yaitu 3X sama dengan 96 derajat. Maka X sama dengan 96 derajat dibagi dengan 3. Jadinya adalah 32 derajat. Jadi nilai X atau nilai sudut ini adalah 32 derajat. Jadi sudut ABE nilainya 32 derajat, sudut ACE juga 32 derajat, dan sudut ADE ini 32 derajat. Jadi pokoknya kalau dia menghadap sudut yang sama, maka sudut kelilingnya juga nilainya akan sama. Lalu kita mencari sudut AOE. Ternyata sudut AOE ini menghadap busur AE. Jadi sama-sama menghadap busur AE. Jadi sudut AOE ini adalah sudut pusatnya. Kalau sudut pusat tadi adalah sudut AOE sama dengan sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Maka 2 kali 32 derajat. Jadinya adalah 64 derajat. Lanjut contoh berikutnya, di sini diketahui besar sudut BOC yaitu 74 derajat. Maka besar sudut ADB adalah, nah kalian perhatikan di sini sudut ADB. Ternyata sudut ADB ini menghadap busur AB. Sedangkan sudut BOC ini menghadap busur BC. Jadi dia tidak sama ya busurnya, yang satu AB, yang satunya BC. Jadi kalian untuk mencari besar sudut ADB harus dengan busur yang sama, yaitu sudut dengan busur yang sama. Nah, di sini ADB ini busurnya kan AB. Berarti kita harus cari sudut dengan busur
AB. Ternyata sudut yang dengan busur AB adalah sudut AOB. Jadi kita harus cari sudut AOB. AOB sama dengan, nah di sini kalian perhatikan ya, ternyata AC ini adalah sudut pelurus. Jadi, nah ini adalah sudut pelurus. Jadi AOB ini bisa kita tentukan. Sudut pelurus itu kan 180 derajat ya. Berarti 180 derajat dikurang. Nah, di sini 74 derajat. Jadi gabungan AOB dengan BOC adalah sudut pelurus, di mana totalnya 180 derajat. Jadi 180 kurang 74 itu 106 derajat. Jadi sudut AOB ini adalah 106 derajat. Nah, sudut AOB ini kan menghadap busur AB ya, berarti kita bisa mencari sudut ADB. Karena AOB ini adalah sudut pusat dan ADB ini adalah sudut keliling, maka kita mencari sudut keliling. Kelilingnya adalah kan sudut ADB. Untuk sudut keliling itu rumusnya adalah setengah dikali dengan sudut pusat, yaitu 106 derajat. Jadinya adalah 53 derajat. Jadi sudut ADB adalah 53 derajat. Untuk contoh berikutnya, di sini tipe soalnya beda ya. Di sini tentang sudut segi 4 ya. Di sini membentuk segi 4. Di sini diketahui jika sudut PQR sama dengan 125, PQR berarti Q-nya adalah 125 derajat dan QRS 78 derajat. QRS berarti di R-nya adalah 78 derajat. Maka besar sudut SPQ dan sudut RSP adalah, nah kalian kalau ketemu soal seperti ini ingat aja, nah sudut yang menghadap sudut Q ini kan adalah sudut S ya. Berarti sudut PQR ditambah sudut PSR. Nah, di sini yang satu Q, yang satu S ya. Yang menghadap sudut Q ini adalah sudut S sama dengan 180 derajat. Jadi, sudut yang saling menghadap itu adalah 180 derajat nilainya. Nah, sudut PQR ini kan 125 ya. Ditambah sudut PSR sama dengan 180 derajat. Maka sudut PSR sama dengan 180 derajat dikurang 125 derajat sama dengan 45 derajat. Jadi sudut PSR atau RSP sama dengan 55 derajat. Di sini yang ditentukan adalah sudut S-nya ya. Jadi sudut PSR ini sama dengan sudut RSP karena yang dicari adalah sudut S-nya. Lalu sama untuk mencari sudut P-nya, berarti R ini menghadap sudut P. Maka sudut QRS ditambah dengan sudut QPS sama dengan 180 derajat. Sudut QRS-nya adalah 78 derajat ditambah sudut QPS sama dengan 180 derajat. Sudut QPS sama dengan 180 derajat dikurang 78 derajat. Maka hasilnya adalah 102 derajat. Jadi sudut QPS atau sudut P-nya sama dengan 102 derajat. Nah, ini sama dengan sudut SPQ ya. Jadi sama saja. Karena sama-sama yang dicari adalah sudut P-nya. Oke, untuk contoh terakhir terkait dengan sudut segi 4. Nah, di sini sudut segi 4 ini diketahui jika sudut MAN sama dengan 120 derajat, maka besar sudut MON adalah, nah untuk sudut segi 4 dia berkaitan dengan yang namanya sudut mayor dan sudut minor. Nah, sudut mayor ini dan sudut minor ini terdapat di satu sudut. Nah, misalkan kita lihat di sudut MON ya. Kita lihat di sudut MON. Nah, di sini yang dinamakan sudut mayor adalah sudut yang berada di luar segi 4-nya. Jadi dia yang ini. Nah, ini namanya
daerah sudut mayor. Jadi sudut mayornya menghadap ke sebelah sini. Jadi di luar sudut segi 4. Jadi di luar ini. Lalu yang namanya sudut minor, dia kebalikannya. Jadi dia berada di dalam segi 4-nya. Jadi sudutnya berada di sini. Nah, ini namanya sudut minor. Nah, di sini kita akan mencari besar sudut MON. Yang pasti kita mencarinya yang di dalam ini ya, segi 4-nya ya. Berarti kita mencari sudut minornya. Nah, di sini kan sudut MAN-nya kan 120 derajat. Nah, di sini kita gimana untuk mencari MON? MON-nya yang ini kan sudut minor. Nah, sudut minornya ini menghadap ke busur MN, tapi yang MN sebelah sini. Sedangkan sudut MAN menghadap busur MN yang sebelah sini. Jadi kita harus mencari sudut yang menghadap busur MN yang sebelah sini. Berarti kita memakai sudut MON-nya yaitu yang sudut mayor. Karena sudut MON yang mayor ini menghadap ke busur MN yang sebelah sini. Jadi sudut MON yang mayor, MON mayor adalah sudut pusat. Jadi kalau MAN ini adalah sudut kelilingnya. Berarti MON yang mayor ini adalah sudut pusat. Karena sudut pusat, maka kita tinggal kalikan 2. Jadi 2 dikali sudut kelilingnya adalah 120 derajat. Jadi 2 kali 120 adalah 240 derajat. Jadi sudut MON yang mayornya adalah 240 derajat. Nah, kalau sudah, kita tinggal mencari yang menghadap sini, si MN-nya. Berarti sudut MON minor. Jadi untuk sudut MON minor ini tinggal kita kurangkan saja dengan 240 derajat. Nah, ini MON mayor sama MON minor ini bentuknya satu putaran ya, satu lingkaran penuh. Jadi dia derajatnya adalah totalnya 360 derajat. Jadi untuk minornya kita 360 derajat dikurang 240 derajat sehingga hasilnya adalah 120 derajat.